warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Waj'al ma 'allamtana hujjatan lana la 'alaina innaka jawadun karim. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu salihin salihat hafizakumullah. Ada sebuah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Sebuah doa yang begitu luar biasa. Sebuah doa yang kalau kita hafal artinya dan doanya juga seharusnya mengetuk hati kita, membuat kita menangis, menyadarkan kita. Apa doanya? Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, buatlah hati kami ini cinta kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi hati kami ini dengan iman. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, dan buatlah hati ini yang sudah penuh dengan iman tadi benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami bagian dari orang-orang yang dapat hidayah, bagian dari orang-orang yang Allah tunjuki. Maka Bapak Ibu sholihin sholihat, yang pertama kita minta kepada Allah agar hati ini cinta kepada yang namanya iman. Bersambung dengan doa dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Artinya apa? Ya Rabb, jangan balikkan lagi hati kami, jangan condongkan lagi hati kami kepada kekafiran, kepada kemaksiatan, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya ada orang-orang yang sudah Allah berikan hidayah, tapi dia memilih untuk kembali kepada kegelapan, kemaksiatan. Makanya Rasul mengajarkan, ya Allah, buatlah hati ini cinta kepada iman. Kenapa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Maka ketika kita minta kepada Allah agar hati ini cinta kepada iman, kita minta kepada Allah agar Allah hiasi hati kita dengan iman, maka dia akan otomatis benci kepada kemaksiatan. Melihat ada kemaksiatan, resah hati ini, gelisah. Maka kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, begitu puzzle-nya, ya. Apa kata Rasulullah? Siapapun di antara kita yang melihat ada kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka segera basmi, segera larang, segera halau dengan tanganmu, ya. Ulama hadis mengatakan yadih ini artinya adalah kekuasaan, ya. Kalau kita Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, ya, wali kota, gubernur, menteri, presiden, kalau dia nampak ada kemungkaran, hilangkan kemungkaran itu dengan kekuasaannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak bisa dengan kekuasaan, dengan lisan. La taf'al, jangan lakukan, ya. Jangan buat dosa, jangan berhenti. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak bisa dengan lisan, dengan hati. Bagaimana? Pergi dari sana. Wa dzalika adhaful iman, kata Rasulullah. Itulah selemah-lemah iman. Jadi Bapak Ibu sholihin sholihat, ketika kita minta kepada Allah, kalau sudah Allah beri hidayah, jangan kita kembali kepada kegelapan. Kalau Allah beri hidayah, minta kepada Allah, kita cinta kepada iman. Kalau sudah ada iman di hati kita, minta kepada Allah agar Allah hiasi dengan iman yang membuat kita benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Kalau iman sudah penuh di hati kita, sudah penuh di dada kita, maka kita akan sadar bahwa beberapa hari lagi akan datang tamu yang sangat mulia. Bukan orang,
bukan pejabat, bukan artis, ya, bukan duniawi, tidak. Tapi tamu yang mulia ini harus kita sambut dengan semaksimal dan sematang mungkin. Bapak kalau datang wali kota ke rumah bapak, apa yang bapak lakukan? Ganti gorden, ganti karpet, cuci kursi, cuci semuanya. Tapi kalau sampai tamu yang agung ini datang beberapa hari lagi, kita nggak persiapan, na'udzubillah. Artinya apa? Iman ini belum dihiasi. Artinya apa? Hati ini belum penuh dengan keimanan. Alhamdulillah, masjid kita berbenah, diperbaharui semuanya. Agar apa? Agar khusyuk nanti ketika salat tarawih. Agar apa? Agar menikmati santapan rohani Ramadan. Agar menikmati hikmah-hikmah, ilmu-ilmu yang diberi oleh para buya. Agar menikmati bacaan sang imam. Maka berbenah masjid-masjid. Rumah kita pun harus berbenah. Kenapa? Kalau iman di hati kita, wazayyinhu, habib, ya, bikin kita cinta pada iman. Allah hiasi hati kita dengan iman. Kita cinta kepada ketaatan. Sebagaimana dia benci dengan kekafiran, kita cinta dengan keimanan. Sebagaimana ia benci kepada kefasikan, kita cinta dengan ketaatan. Sebagaimana ia benci kepada kemaksiatan, kita cinta dengan amal saleh. Maka menyambut bulan Ramadan adalah bagian dari sunnah yang harus kita lakukan. Keutamaan-keutamaannya jangan tanya lagi. Begitu luar biasa keutamaan Ramadan. Tapi lebih penting adalah kita siap untuk menyambutnya. Jangan sampai nanti di malam pertama muncul ucapan, lah tarawih saya orang. Ini tandanya belum siap ini. Kalau kita berucap begitu, lah tarawih saya orang, besok puasa yo, ini tandanya belum siap. Maka dari sekarang beristighfarlah. Beristighfarlah. Karena kita belum tentu pula, tak ada yang menjamin kita bisa sampai di satu Ramadan. Apalagi kalau kita berucap, besok saya tarawih, lah puasa saya besok. Nah, ini mesti kita perbaiki. Allah telah berikan bulan Rajab. Allah telah berikan kita kesempatan bisa menikmati bulan Sya'ban. Maka tolong ingat Bapak Ibu, Sya'ban ini bulannya taubat. Bulannya bertaubat. Taubatlah di Sya'ban ini agar nanti di Ramadan kita betul-betul dengan hati yang suci. Kita masuki Ramadan dengan hati yang bersih. Itu gunanya bermaaf-maafan. Itu gunanya membayar hutang. Apalagi hutang puasa Ramadan tahun yang lalu. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, sahabat saja kalau besok ini Ramadan, mereka masih memikirkan amalan yang di Ramadan tahun lalu Allah terima apa tidak. Ini para sahabat yang dijamin masuk surga. Ada al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah bighairi hisab, 10 sahabat yang dijamin ke surga tanpa hisab. Mereka memikirkan amalan saya tahun lalu di Ramadan tahun lalu diterima apa tidak ini. Maka sangat rugi kalau hari ini kita belum sadar bahwa Ramadan ini sebentar lagi akan datang. Sangat rugi kalau sampai siang hari ini kita masih belum paham bahwa ada sunnah-sunnah Ramadan, bahwa ada amalan-amalan Ramadan. Tidurnya menjadi sebuah ibadah kalau benar niat kita. Jangan sampai pula kita di Ramadan malah tidur saja. Nah, ini nggak benar. Maka Bapak Ibu sholihin hafizakumullah, persiapan untuk menyambut bulan Ramadan yang paling utama adalah tazkiyatun nufus. Tazkiyah, kita sucikan hati kita. Apa tandanya hati kita udah suci? Kita nggak mudah bersuudzon kepada orang. Kita nggak mudah untuk berprasangka kepada orang. Ya, hati ini lebih tertata, lebih mudah kita kontrol, lebih mudah kita jaga, tahan tidak mengumpat, tahan tidak berkata-kata kotor. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qaula zur, falaysa lahu hajatan ay yada ta'amuhu wa syarabuhu." Siapa yang belum bisa menahan lisannya dari berkata-kata jelek, berkata-kata kotor, berkata-kata sia-sia, kalau belum bisa dia jaga, maka dia enggak usah puasa saja. Artinya apa? Laisa lahu qimah min siyamihi. Enggak ada harganya puasanya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas.
Jadi Bapak Ibu, jaga dulu diri kita, jaga dulu hati kita, baru berkualitas puasa kita. Jangan kebalik, kita mikir puasa kita udah bagus, ternyata nggak ada lisan kita. Sama seperti sholat tarawih, kalau ingin khusyuk, pastikan kaki yang pertama masuk ke dalam masjid adalah kaki kanan. Teorinya 100, tapi pas praktek sering kaki kiri duluan masuk. Sepele tapi penting Bapak Ibu. Ya, pastikan dari awal kaki kanan yang masuk. Ya. Pastikan baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kerjakan semua sunnah agar Ramadan kita sempurna. Maka Bapak Ibu sholihafizakumullah, Ramadan sebentar lagi, Sya'ban ini bulannya bertaubat. Mari kita bertaubat demi meraih kesempurnaan di bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.